Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Desa Kampar, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia bersama Bapak Kades. Kita tanyakan mengenai pembangunan desa, yang mana desa Kampar ini. Kampar ini menjadi desa wisata ya, desa wisata. Karena dengan wisata banyak desa yang mendapatkan PAD desa yang tinggi dan juga banyak tenaga kerja diserap dari adanya desa wisata ini. Kalau desa Kampar, Pak Kades, apa upaya kita untuk memajukan wisata desa kita? Jadi kita harus perhatikan dulu beberapa potensi yang ada di desa yang berhubungan dengan wisata. Jadi pertama kali kemarin di tahun 2024 saya bangun agrowisata, edukasi yang berguna secara untuk pendidikan lah ya. Tempat anak-anak di desa Kampar atau Kecamatan Kampar atau Kabupaten Kampar atau Provinsi Riau untuk belajar mengenai ilmu pertanian. Jadi tempatnya khusus untuk belajar, Pak. Cuman hal itu dikembangkan dengan adanya kolam renang. Nah, dan sebagai edukasi lain ada ikan, sapi, ayam. Bagaimana kita mengenalkan beberapa jenis yang berhubungan dengan ketahanan pangan, lokasinya di agrowisata. Dan untuk yang kedua ada Pak, satu lagi, ada satu lubuk larangan namanya, lubuk larangan Sembat, yang mana selama ini tidak terawat ya Pak. Dan Sembat itu dulunya, itu tempat lokasi ini camping orang seprovinsi Riau Pak. Di dulunya ada dua tempat di Provinsi Riau, di Kabupaten Kampar tempat camping, satu di Stanung Bangkinang, satu di Sembat Kampar. Cuma di Sembat Kampar, 20 tahun terakhir nggak ada lagi Pak. Jadi hari ini mulailah saya bangun areal camping yang saya namakan camping ground di Lubuk Larangan. Saya hanya menggali batang tondem kalau bahasa Bangkinangnya apa. Saya mulai lagi. Dan kebetulan di sana ada Lubuk Larangan, di mana ikan-ikannya banyak lah Pak. Jadi saya bangun camping ground, nanti saya akan bakal bangun homestay. Kalau view landscape-nya bagus Pak. Ya terus gini Pak, ini kan wisata di desa kita dari bawah nyatakan tadi ada berbagai macam ya. Ya Pak. Kalau untuk danau sendiri Pak, satu persatu kita kupas. Danau itu gimana? Danau itu memang lubuk larangan dari zaman dulu ya Pak, aslinya. Dan itu memang untuk remaja-remaja yang di tahun 90-an ke bawah. Itu memang tempat apa Pak? Tempat wisata lah semasa itu, walaupun nggak kayak sekarang. Sekarang kan mulai di mana-mana tempat dikomersilkan. Jadi waktu berwisata waktu itu memang kondisi alamnya bagus di sana. Cuman hal ini kita gali kembali, kita bangun, kita jadikan tempat wisata baru di Desa Kampar. Dan kelak ini akan menjadi PAD Desa Kampar ini Pak, satunya. Kalau untuk danau Pak, biasa kan banyak danau di Indonesia ini kan yang untuk wisata itu kan ada kayak mainan anak, Iya. ya beberapa sepeda-sepedaan, buat-buatan, sampah. Ya. Iya. Nah, jadi istilahnya untuk bendungan kita ini Pak, itu gimana kira-kira ke depannya? Rencananya sama seperti Bapak sampaikan tadi. Kita bakal punya beberapa permainan di air, Pak. Dan saya udah ada latih juga anak-anak ini mengenai untuk menjadi penjaga. Itu rawan tuh, air itu rawan kecelakaan ya Pak ya. Ya, jadi saya udah latih juga anak kita, dan saya bentuk juga Pok Darwi Sembat memang. Jadi ada kelompok sadar wisatanya untuk Sembat Kampar itu Pak. Dan saya bentuk di tahun 2023 dulu. Dan sampai sekarang masih aktif. Dan saya sangat yakin kelak seandainya sudah masuk ke tahap 2 atau 3, Lubuk Larangan Sembat itu bakal ramai. Ya, ini kan Pak, kita kan rata-rata desa yang ada di desa kan sebelum buka dia promo wisata itu kan fasilitas dibenahi dulu. Betul. Nah, gitu. Tadi dari bendungan satu Pak, ini kan kalau istilahnya dibuat permainan anak, mungkin nanti rame, bukan baru dari atau provinsi lain ya. Betul. Tapi kan keamanan safety juga harus ada Pak. Betul. Nah, itu selain yang Bapak bilang tadi untuk pelatihan di kelompok sadar wisata ini, itu gimana teknisnya nanti ke depannya? Kedepannya kita nanti kan tergantung Pak jumlah anak-anak kita di Pok Darwi sini kita tambah. Kemarin kan baru 4 orang. Tergantung kebutuhan. Menurut saya kan 12 orang yang harus dilatih di sana Pak. Saya sangat khawatir terjadi sesuatu di bendungan. Ya. Jadi selain itu untuk bentuk-bentuk permainannya Pak, secara bertahap lah desa bakal menyediakan.
Jadi gimana pun saya bangun agrowisata, saya punya camping ground di Lubuk Larangan. Semuanya boleh tahun ini berproses untuk jadi, Pak. Jadi masih dalam tahapan-tahapan semua. Gini Pak, ini kan ya Pak Prabowo kan ingin desa itu mandiri. Ya, makanya ini Pak Prabowo buka koperasi Merah Putih gitu loh. Siap. Di Indonesia, nih, termasuk desa kita, desa Kampar. Kan dengan dana yang besar dari koperasi Merah Putih, kan semuanya untuk desa mandiri, kesejahteraan masyarakat. Ini nanti bakal banyak menyerap tenaga kerja gitu, dan bakal banyak yang dihasilkan dari itu. Ada rencana enggak koperasi Merah Putih ikut nyaham gitu Pak? Tadi pagi saya baru membicarakan dengan ketua koperasi. Cuman sekarang ke koperasi Merah Putih kan masih dalam proses administrasi, Pak. Ya, ya. Salah satu memberikan pinjaman nanti ke Pok Darwis untuk pembangunan lokasi wisata di Sebat Kampar. Jadi pagi tadi kami sama Pak Adi Supari bicarakan itu. Siap. Jadi jangan buat desa, buat umum aja kita bakal bantu loh Pak. Apalagi ini untuk kemajuan desa. Itulah pendapat Pak Supari tadi. Ya karena gini Pak, ini kan koperasi Merah Putih ini kan punya anggota ini kan cari untung ya. Karena dia kan sistemnya bisnis, koperasi ini bisnis dari anggota untuk anggota. Kalau mereka menyaham di situ, lalu koperasi menyaham di situ, ada keuntungan jelas. Tentu anggota setuju, kan itu kan. Iya Pak. Selaku ketua dewan pengawas kan tentu Bapak juga setuju. Karena apa? Ini untuk kepentingan masyarakat. Betul Pak. Kemungkinan hampir 30 orang yang akan bekerja di lokasi, tersebut. itu. Baru itu aja ya. Nah, jadi berapa persentase kita yang pengangguran? 100. Mungkin tetap dari yang wisata lain gitu kan. Betul. Nah, ini kan baru yang untuk satu bendungan ini. Satu bendungan. Nah, tadi Bapak bilang tadi ada kolam renang. Mungkin itu yang saya baru dengar ada desa punya kolam renang untuk wisata ya. Mungkin untuk Riau kita yang pertama. Indonesia mungkin berapa lah gitu. Mungkin. Itu Pak, gimana bisa Bapak terpikir ide itu gitu? Saya kan waktu itu kan hanya mikirkan itu lahan ketahanan pangan desa loh Pak. Tapi saya tengok sumber airnya bagus. Jadi kolam renang itu sumber airnya sumur bor Pak. Nah, dari sana saya mau bikin kolam, saya tengok kebutuhan di sekitar Kampar, apa yang tidak ada. Rupanya desa ini tidak ada agrowisata loh Pak, yang punya desa. Nah, jadi berarti ini berpotensi dan saya mulai bangun 2024 kemarin Pak. Alhamdulillah kan udah ramai. Dan saya ingin lebih maksimal lagi ke depannya. Terus gini Pak, ini kolam renang kan ada yang lokal, ada yang biasa, ada yang bertaraf provinsi, ada yang nasional ya. Ada yang bertaraf internasional untuk event-event gini. Kita kolam renang nih Pak, kalau kita jual dengan nilai yang tinggi, itu bakal berjubel. Macam-macam cara orang menarik perhatian ke kolam ini. Nah, ada melakukan berbagai event, ya perlombaan, pertandingan antar anak SD sekampar di kolam renang ini gitu. Hadiahnya ini, itu kan semua sekolah ngirim. Promo pertama untuk desa Kampar Pak. Apa rencana Bapak untuk promosi desa kolam renang ke depan? Kami kemarin kan di ayat 2024 kemarin kan beberapa sekolah, banyak sekolah yang belajar pertanian di sana Pak. Dan langsung belajar berenang. Jadi kami menghubunginya itu ke sekolah-sekolah Pak. Karena sifatnya di sana itu edukasi pendidikan. Jadi kan ada program P5 di sekolah dasar. Ya. Kami kejarlah program P5. Alhamdulillah banyak sekolah yang di atas Pak. Bukan gini, ini Pak ya kan karena nanti ini ke depan ini kan BUMDes, apa dikelola BUMDes kolam renang nih, apa koperasi ya kan itu kan. Yang pasti kan ini kan desa ini mencari selain membantu masyarakat, membuat masyarakat desa Kampar, desa sekelilingnya bahkan Kabupaten Kampar bisa gembira, sehat kan itu kan. Dengan kolam renang ini, tentu kita juga pengen loh ada PAD untuk desa dari kolam renang tuh gitu. Kan ini, jadi upaya Bapak sendiri Pak, biar kolam renang ini bisa ada untuk dapat PAD untuk desa gimana? Promosi loh Pak. Jadi itulah tahapan-tahapannya udah kami laksanakan sebetulnya. Seperti apa tadi kan. Jadi kami sampai saat ini baru kejar program P5-nya sekolah dasar. Nah, tapi kedepannya mungkin saya perlu belajar lagi. Kebetulan saya bukan orang bisnis juga ya Pak, saya kepala desa. Ya kan ini kan macam-macam, kayak bola kaki ada open turnamen Pak. Iya. Sekampar, semua sekolah diundang. Nah, orang tahu, oh ini gitu kan. Yang datang ratusan orang, tapi dari datangnya mulut menyebar dia. Nah, kenapa orang tahu PSPS? Karena dia bertanding di sini-sini. Ada rencana enggak buat open turnamen Sekampar untuk siswa di kolam kita? Jadi kan ada beda versi mungkin ya Pak. Gini, kami ngejarnya ke proses edukasi pertaniannya. Ya. Jadi kolam renangnya tuh hanya hiburan Pak. Jadi
bagaimana kita menarik anak-anak sekolah tuh mau belajar pertanian, habis belajar pertanian dia boleh berenang. Gitu. Jadi kalau anak-anak itu tanpa ada hal yang menarik bagi dia lah ya Pak, anak-anak. Dia nggak enggan lah Pak, malas. Jadi Ya kan tadi Bapak bilang apa ya? Kan ini kan ada edukasi pertanian kan, Iya. baru ke kolam. Kan sekarang ada wisata buah-buahan Pak. ada Pak. Nah, ada wisata kolam, ada wisata danau, laut, ya kan, macam-macam lah, wisata udara, off-road itu ya, off-road gitu kan. Jadi kan ini kan apa Pak? Kalau Bapak gabung dua wisata, berenang dengan buah, kan kreasi kan gitu kan. Iya. Mungkin untuk Indonesia pertama Pak. Nah, gitu pertama. Jadi kan Nah, tuh. sebagai gambarannya Pak, saya tanam di sana 9 jenis buah, sekitar 600 batang buah loh Pak. Memang cerita tadi itu kita agronya emang di sana loh Pak. Tempat lokasi wisata kita, tempat ibu-ibu berkebun atau anak-anak belajar berkebun. Saya punya tanaman buah 400 batang di lokasi tersebut Pak. Saya punya sapi, punya ayam di sana, punya kolam ikan. Jadi memang tempat yang kami bikin sekarang itu menariknya hanya untuk edukasi sebetulnya Pak. Tapi orientasinya tetap menghasilkan PAD buat desa. Ya kan itu yang Bapak bilang edukasi kan. Kadang-kadang kan pendidikan ini perlu juga motivasi Pak. Ya, Nah, motivasi itu kan, ayo lomba ini gitu. Anak-anak semangat. Anak-anak kan mikir, lomba ini aku ikut, aku latihan, hadiahnya apa gitu. Nah, kan kayak open turnamen loh. ya. Nah, cara membuat jus dari ini, wah, kan itu kan lomba sekampar gitu. Tingkat SD, ribuan yang daftar kan. Hadiahnya 10 juta aja orang tuh udah gembira, 5 juta aja udah gembira Pak. Makasih banyak Pak, itu Nah, ide yang kan bagus. ini kan pola ya. Ya, Pola meramu penanganan apa tuh, wisata tuh. Ada rencana begitu Pak? ada Pak. Tadi kan saya masih nunggu juga. Mungkin tunggu buah saya kan insya Allah tahun depan punya hasil. Dan ide yang Bapak kasih tadi itu sangat saya bakal dukung, saya bakal buat Ya, karena nanti peserta kan membayar uang pendaftaran kan. pendaftaran. Ya, menarik Pak, menarik. Alhamdulillah. Sekolah 50 kali jumlah kan puluhan juta itu hadiahnya kan itu kan. Makanya saya panitia lomba jarang yang rugi, tidak untung kan. Kita bikin jus mangga, jus durian Belanda, lomba cara buat jus pokat. itu kan. Menarik. Nah, ya itu. Alhamdulillah tanaman yang kita Bapak sampaikan tadi itu ada di sana semua. Ya itu kan itu kreasi untuk wisata Pak. Iya. Nah, kan habis itu nanti baru lomba berenang. Baru lomba berenangnya. Paut kakek dibantu kan itu kan 3 macam ini ya, kolam, wisata agro, danau. Itu kira-kira ke depan ini gimana? Penangannya antara BUMDes sama Koperasi Merah Putih digabungkan ini gimana ini ya? Begini Pak, saya gabungkan dua-duanya. BUMDes pengelolanya, modalnya Koperasi Merah Putih. Jadi ada 3, jadi menguntungkan 3 pihak. BUMDes, Koperasi Merah Putih, dan PAD untuk pemerintahan desa. Ya. Saya sinergikan 3-tiganya Pak. Nah, dan mudah-mudahan berhasil kelak. Ya. Berarti ini udah ada gambar ke depan untuk 3 wisatanya. Kan apa penting ini apa ya? Dan bendungan ya danau kan. Kolam renang sama buah-buahan wisata agro bersatu di Desa Kampar. Desa Kampar 3-3 aja. Keren. Nah, saja macam dari Bapak Kades Kampar yang akan meramu 3 pola wisata di desa beliau. Dengan tangan beliau apakah ini nanti bisa menjadi event terbesar Indonesia ya. Amin. Nah, karena memang beliau memiliki sikap ide yang cemerlang, tentunya akan banyak hasil yang didapatkan sehingga bukan kan dengan Desa Kampar, Kecamatan Kampar, bahkan masyarakat Kampar akan banyak terbantu dari mengurangnya pengangguran di desa Pak. Ya kita itu Pak, desa dulu kecamatan kan semakin besar awasannya itu semakin banyak gitu ya. Makasih Pak, dengan saya kan perlu masukan dari kawan-kawan yang memberikan nilai positif lah ke apa yang saya buat. Kayak saya juga terbatas kemampuannya Pak. Saya ingin orang-orang sekitar saya membantu saya, memberikan dukungan ide segala macam, itu sangat saya butuhkan ya Pak. Jadi kan mungkin kayak tadi kita harus bikin event A, B, C, D. Saya butuh orang-orang yang ngasih masukan begitu. Ya itu kan kalau event organizer Pak, itu kan yang mikir itu. Kalau lomba sekampar gitu kan, undangan gini kan dibentuk panitia. Iya Pak. Itu teknis kan itu. Dan pasti Bapak mau merubah ini semua sehingga Desa Kampar menjadi desa terbaik nomor 1 Indonesia di wisata ya Pak. Amin. Dari saya wawancara kita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.